Kan ada 6 poin ya. Ya. Yang Ibu bisa bahas kira-kira yang mana, Bu? Yang nomor 3, Pak. Tiga boleh. Silakan, Bu. Kalau yang di Indonesia kan, enggak, kalau di pembelajaran Indonesia kan 15 menit istirahat ya. Kalau di Finlandia Ya, 40 saat diperbolehkan ya. iya. Nomor 3 apa? Tentang apa tadi? Tentang istirahat, Istirahat, iya. ya. Di kita nggak boleh ya? Enggak, bukannya maksudnya kan di kita mah 15 ya, 15 menit. 15 ya. Oh. Ya, Nggak apa-apa. Yang penting nanti diatur saja. Ternyata lebih banyak istirahat itu ternyata anak justru menurut lebih mereka penting. bagus. Nah, sekarang kita Iya. lihat, kita bahas. Saya juga bukannya tidak sependapat. Saya justru mempraktekkan bahwa sebenarnya waktu istirahat itu saya kadang saya perpanjang. Kenapa? Saya justru punya waktu untuk melihat anak-anak kecil ketika jam pelajaran itu saya kadang-kadang ya, karena kan saya juga ada lembaga, jadi mainan itu kita berikan sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan potensinya. Jadi mainan itu kita berikan kepada anak-anak yang sesuai dengan potensi dan bakatnya masing-masing. Ingat ya, mainan itu harus kita apa? Kita berikan kepada anak-anak itu atau disediakan itu disesuaikan dengan potensi dan bakat masing-masing. Nah, di kita kecenderungan mainan itu disimpan supaya tidak Terus rusak. Benar ya? ya, ya, Nah, kalau itu tujuannya, maka kita akan berikan kepada anak-anak, kalau sehabis main, yuk sepakat gak kita bereskan. Nah, itu salah satunya sebenarnya seperti itu. Nah, yang kedua, kalau mainan itu sudah kita susun, semakin banyak semakin bagus, maka anak-anak memilih sesuai dengan potensinya. Contoh, ada anak yang Bu Eis coba perhatikan. Bu Eis ngajar kelas TKA atau TKB? yang A, Pak, yang masih kecil. Yang A, yang Ya. A yang kecil ya. Kira-kira menurut Bu Eis ada gak anaknya yang sepengetahuan Bu Eis itu yang senang main balok pada saat bermain? Ada, Pak. Ada siapa namanya Bu Ada. Eis? Kira-kira Repan, laki-laki. Revan. Jadi dia Ya, senang balok. Balok itu otak kiri ya, benar. ya, ya. Nah, pasti dia fokus kalau ada anak yang senang dengan pada saat jam istirahat dia milih itu, kecenderungan dia memilih itu, maka potensi bakatnya ada di situ. Ya, Ciri-cirinya dia enjoy. Ya ya, catat ya, senang. guys, catat dia enjoy. Yang kedua easy. Yang kedua enjoy, easy. Yang ketiga excellent. Jadi dia selesai mengerjakan. Kalau pasti kalau misalkan ibu suruh coba siapa namanya tadi lupa Repan, siapa namanya repan, repan, Pak. Ivan ya. Ivan tolong bikin gedung dan sebagainya. Tanpa disuruh pun dia akan bikin dari Ya, balok itu. Nah, itu ciri-ciri anak yang enjoy, easy, dan excellent. Nah, excellent. bagaimana kita tahu kalau ibu tidak menyediakan ruang yang cukup banyak, waktu yang cukup banyak untuk memperhatikan. Ya, Benar gak? iya, Kalau Pak. waktunya 15 menit kan kira-kira ya antara cukup dan sedang. Sementara mereka 45 menit loh. Tujuannya apa? Supaya tidak hanya bangunan kotak itu yang dia bangun, tapi inovasi apa yang anak bisa. Kan inovasinya guru sudah punya. Kenapa anak tidak diberikan ruang untuk inovasi? Bikin Iya. gedung, bikin masjid, bikin kolam, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, selain tadi yang senang balok, yang senang musik, ada gak, Bu Ois? Bernyanyi lah. Oh, sedikit, Pak. Soalnya kan di Paudo Isma baru ada alat itu. Iya, hanya sedikit soalnya alat peralatannya Oh, juga kurang. alatnya. Oke, oke, nggak apa-apa. Oke. Apalagi yang senang Ya, yang kurang, Pak. lari-larian, bola, Ada banyak, itu mah banyak, Pak. banyak ya. Berarti
Ya, Ada anak. Nah, ini kita sudah membagi dua kriteria ya. Pertama, anak yang senang bergerak dan balok, anak yang senang balok yang statis. ya. Ada anak lagi gak yang pendiam? Diam. Ada Pak. Ada. Diam aja diam Ada. mojok. Udah Yang tiga ya. Ada lagi gak ya. anak yang senang baca-baca buku gitu? Justru anak yang pendiam tadi Isma pengen tiap hari dibacain buku. Oke, tiga ya, boys. Kita masuk. Yang lain tolong nanti siapkan pola anak-anaknya pada pada saat jam istirahat. Jadi ada anak yang main balok, seneng. Ada Ya, anak yang pendiam, tapi lari. pendiamnya dia membaca buku ya. Ada anak Ya yang Pak. bergerak. Wah, ini udah macam-macam nih. Potensi anak yang tadi yang pertama tadi itu adalah anak yang pendiam, tapi otak kirinya jalan. Dia visual, dia senengnya Ya. megang. Apa yang dipegang? Balok. Ya. Jadi visual juga, anak yang otak kiri juga. Itu potensinya dia. Kadang-kadang tanpa disuruh pun, Bu Ais, dia langsung megang bahan itu kan. Nah, itu namanya Iya Pak. potensinya itu. Bu Ais perhatikan aja. Anak itu kalau dia main, enjoy gak? Enjoy artinya Enjoy. dia seneng. Seneng banget. Easy gak? Excellent gak? Nah, tiga itu, maka potensinya ada di situ. Paham ya, Bu Ais ya? Iya Pak. Jadi sekarang sudah tahu, boys, anak punya potensi apabila tiga kriteria tadi itu. Paham ya? Demikian juga yang Iya Pak. kinestetik. Kalau disuruh dia diem, nggak mau, pasti dia istilah Sunda naon Lari-lari. ya, Ya. lari, apa boleh lihat lah gitu. Main ini, Lompatan. main itu. Nah itu namanya anaknya itu kinestetik. Jadi tipenya dia tidak bisa diam. Salah kalau ibu tempatkan, kamu diam ya. Nah, salah dia. Atau yang tadinya diam, ibu suruh, coba kamu lari-lari ya, salah, ya salah. Bukan salah benar, tapi dia memang Iya, salah. potensinya ada di situ. Yang tadinya Oh anak yang iya. senang baca buku, coba ibu suruh, ayo lari-lari, pasti nggak mau. Kira-kira gitu ya. Makanya Iya Pak. ibu sediakan buku yang bervariasi supaya anak itu potensinya semakin kuat. Cari Iya. tidak hanya balok, tetapi apa? Permainan yang mengandung unsur otak kiri. Cari permainan yang kinestetiknya lebih bagus lagi. Itu bisa Iya didapat Pak. ketika anak itu jam istirahat, benar tidak? Iya Pak. Nah, kenapa Finlandia menggunakan jam istirahat panjang dibandingkan Indonesia? Karena dia tahu potensi anak itu bisa diketahui ketika pada saat jam istirahat. Oh iya iya. Paham? Jadi paham Pak. Jadi Nilainya pembelajaran tambahan seperti itu ya Pak. Ya, silakan diatur. Kalau jam istirahatnya itu mau ditambah atau mau nilainya disesuaikan, dia dan nanya tidak harus sama ya. berapa Tetapi Iya Pak. kenapa mereka menggunakan jam istirahat itu untuk sore atau mengetahui sore potensinya atas beri anak-anak itu? Mereka nanti saya akan kasih videonya ya, kalau nggak harus sekarang ya. Mereka jam istirahat itu benar-benar eksplorasi dan ya. kuliah Mudah-mudahan kuliah nanti Bu. ada videonya. Sampai sini paham Iya ya Pak. Bu Ais? Terima kasih. Oh, nih. Sekarang Pak. siapa yang lain nih yang mau mendeskripsikan ininya? Rizka Bu. Rizka Pak. Boleh, silakan. Rizka. Hmm. Bapak, Mana Bu kalau Rizka? poin yang Boleh pilih ke yang mana? satu, Silakan. Oh, ke satu tadi apa ya lupa? Indonesia kan untuk pendidikan lebih ke nilai nilai adalah sebagai standar pendidikan, Oh sedangkan iya iya negara iya. ketiga Oke oke itu silakan tidak. kita bahas. Iya, itu gimana Pak? Nilai. Memang kita kecenderungan ya. Saya pun juga termasuk produk waktu saya SD. Nilai itu dijadikan bahan apa ya? Pertimbangan ya. Benar ya? Betul. Iya, Bahan pertimbangan apa? Untuk menilai perilaku seorang. Padahal sebenarnya nilai itu kan berbeda-beda, benar nggak? Misalkan gini, uh, kok namanya apa sih Bu Osit? Siapa namanya Bu? Bu Rizka itu Bu salah Rizka. soalnya Bapak. Bu Rizka, coba saya pengen tahu, kan yang tahu Bu Rizka ngajar TKA atau TKB? TKB. TKB ya.
Bu Rizka coba. Yang menurut Bu Rizka yang bisa nulis siapa? Yang sudah bisa menulis? Ada nggak? Ada beberapa sih, Pak. Sebutkan saja namanya siapa. Kalau di anak perempuan itu banyak kayak yang Yang nggak paling lancar. yang paling lancar itu kayak Ajeng, Ajeng. Kira-kira Aisyah, nilainya banyak berapa kalau untuk nilai menulis? Menurut Ibu, nilai menurut Ibu. menulis. Hmm, 9 atau 10? paling juga Bapak kalau nggak pakai nilai pakai bintang, Pak. Pakai bintang, oke. Nggak, Heeh. ini umpama nilainya berapa nilainya? Sekitaran 9. Oke, berarti dia kita anggap dia pintar ya. Iya. Nah, sekarang ada anak yang tidak bisa baca nggak? Masih ada Ada, nggak? Ada. Oke, siapa masih namanya? ada. Sobri. Oke, nggak apa-apa. Ini bukan salah benar ya. Kira-kira Sobri itu kalau kita kasih nilai, nilainya berapa? Masih di angka 5, Pak. K5, Gimana? oke. Ya, paham ya. Nah, kemudian yang berhitung, Yang berhitung ada. ya ada. Sudah. Kira-kira yang bisa pintar berhitung siapa, Bu? Nopal. Noval. Kalau yang sama sekali tidak bisa, ada nggak? Sama sekali yang bisa ada. Ada. Namanya siapa kira-kira? Isam. Isam. Oke. Sekarang kita bahas, Bu Reni. Jadi, di kita itu anggapan mereka yang sudah bisa menulis dan membaca adalah pintar. Benar nggak? Nilainya Betul. misalkan 10. Ya. Yang tidak bisa membaca atau menulis, maka kita anggap kasarnya, mohon maaf, bodoh. Benar nggak? Betul. Ya ini kan ini jujur aja saya pun seperti itu. Nah, di Finlandia itu tidak seperti itu. Terus Jadi tidak ada anak yang pintar pintar. dan bodoh, yang ada yang unik. Jadi nilai itu memproyeksikan bahwa nilai itu memproyeksikan dia pintar dan bodoh. Padahal nggak gitu. Anak itu unik. Anak yang pintar menulis bukan berarti dia bodoh. Karena dia mungkin bisa di sektor yang lain. Nah, tadi kita lihat. Menurut Ibu yang tadi tidak bisa menulis kan ada ya. Nah, dia pintarnya atau dia menurut Ibu kelebihannya di mana, Bu? Yang nggak bisa nulis itu Menulis. kelebihannya ya kinestetik, Pak. Kinestetik. Yang tadi yang berhitung kan ada ya yang pintar. Yang tidak berhitung kelebihannya siapa, Bu? Kelebihannya apa? Sama juga itu, lebih Ya, kayak aktif. aktif di olahraga ya. Nah, olahraga. Nah, artinya gini, kita memang menganggap bahwa akademik itu sesuatu yang prioritas. Padahal sebenarnya non-akademik juga prioritas. Jadi mentang-mentang dia senang olahraga dan tidak suka dengan matematik maka dianggap bodoh. Nah, itu yang saya maksud. Jadi di kita nilai masih dianggap sebagai Acuh. sesuatu yang menjadi ukuran, padahal sebenarnya tidak. Kalau di Finlandia itu tidak menjadi ukuran. Ukurannya adalah tadi potensi, ya seperti yang tadi saya dan Bu siapa yang sebelum Ibu tuh diskusikan, ya. Jadi sekali lagi, sampai sini paham nggak, Bu Ren? Iya, Jadi Bapak nilai Boriska. di kita masih dianggap sebagai sesuatu yang dianggap sebagai apa poin. Padahal di negara-negara seperti Finlandia nilai itu tidak menjadikan patokan bahwa anak itu pintar atau bodoh. Yang menjadikan dia bukan nilai itu sendiri, tetapi apa potensi dan bakatnya itu Potensi sendiri anak. ya. Mm-mm. Iya. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Oke, terima kasih Bu Reni atas Boriska, apa? Pak. Bu Rizka, sorry. Bu Rizka, terima kasih ya sudah memberikan apa pendapatnya, kemudian Sama-sama. pertanyaannya dan tadi sudah memberikan contoh dari siswanya masing-masing. Thank you ya. Oke, Sekarang Bapak. siapa lagi yang mau Boleh, memberikan? Bapak Oke, punten saya boleh menambahkan ya. mangga. Bu Ya, Reni. jadi Oke. saya kan kalau PAUD tidak menekankan bisa untuk baca, untuk tulis. Ya, Saya menekankan ke anak untuk lebih mandiri. oke. Itu kan kalau di PAUD cuma kita dasar, bukan dasarnya, karena pra ya kalau di PAUD ya. Oh,
benar. Jadi macam-macam anak. Enggak, Ini tapi saya kan tidak kalau misalkan ada anak yang bisa baca itu bonus ya. Benar ya? ya, ya, saja ya, bonus. Cuma emang di PAUD tidak boleh kan, misalkan tidak boleh menekankan dia harus bisa baca, harus Iya, bisa hitung, karena anak PAUD eh, eh, cuma mengenalkan gitu saja. Cuma itu mengenalkan. ya alhamdulillah Pak, anak-anak PAUD sudah ada yang bisa baca. Mm-mm. Nah itu ya itu mungkin bonus gitu. Iya, bonus. Ya, Jadi ketika Bu Reni menceritakan ada anak-anak yang sudah bisa baca dan ya, tidak menekankan dia harus bisa baca itu sudah bagus. Nah, kenapa anak itu kadang-kadang senang mau membaca? Karena di lingkungannya ibu sudah menyediakan apa? Buku bacaan, gambar. cerita ya Iya, misalkan gitu. jadi Terus Kak, anak yang senang setiap hari dikedepankan, tidak hanya setiap hari ya, dia duduk ya, baca, terus nanti jam istirahat dia lihat, kan pasti ada keinginan untuk mencoba untuk membaca gak, Bu? Kan kira-kira pasti ada ya. Nah, ketika kira-kira dia ingin mau membaca, maka disitulah ibu bisa melakukan pendekatan. Silakan mengajarkan karena bukan ibu yang menyuruh baca, tapi memang anak karena ibu sudah memberikan apa ya, ya support. menyediakan. Iya, menyediakan, mau tidak mau dia pengen baca bukan karena ibu. Nah, itu boleh ibu ajarkan untuk membaca, mengenalkan membaca. Malah kalau kalau bisa dia menulis namanya sendiri silakan saja. Alhamdulillah sudah pada bisa. Nah, itu sudah bagus. Jadi tidak apa-apa. Jadi kalau ditanya, kok ibu diajarkan baca tulis? Ya, ibu bilang saja, saya hanya mengenalkan. Tetapi anak saya karena setiap hari saya jejelin dengan buku, mau tidak mau dia kepengen untuk membaca dan menulis. Itu hak ibu dan itu bonus. Boleh ya? Oke, bagus. Itu ibu sudah praktekkan ya. Terima kasih Bu Reni ya. Oke. Ada lagi yang lain yang terkait dengan 6 hal? Iya, Pak. Ada. Siapa? Saya. Bu Anggi. Heeh, Oke, mengenai perbedaan di yang Indonesia dan perbedaan tadi itu. Indonesia. Bu Anggi, silakan. Yang terakhir karya apa yang keenam yang ingin saya Yang keenam. bahas. Heeh. Kalau di Indonesia anak-anak dicocokin sama semua pelajaran masuk ke otaknya, sedangkan kalau di Finland kan boleh pilih dia minatnya di mana. Oh iya. Nah sekarang saya pengen ibu cerita kalau di sekolahnya itu, di kelas ya terutama, eh, sebenarnya kalau sudah diakreditasi belum Bu sekolahnya Bu? Sudah. Oh sudah ya. Nah biasanya kalau waktu pada saat akreditasi itu kita asesor tuh suka nanya ada pilihan pembelajaran nggak gitu. Yang Jadi gini, teman-teman itu, Pak. memang sebaiknya anak itu diberikan pilihan pembelajaran dalam pembelajaran. Pilihan itu berkaitan dengan eh, kalau di istilahnya ya di instrumen itu yang berkaitan dengan seni peran ya, kemudian yang berkaitan dengan selain seni peran itu dengan pedagogik ya, kemudian yang eh, apa itu kinestetik ya. Jadi misalkan gini, yang berkaitan dengan diharapkan ya anak-anak itu bisa memilih yang berkaitan dengan gerakan-gerakan, misalkan menulis, menggambar, mewarnai itu satu pilihan, ya ragam namanya. Ya. Yang kedua, boleh ibu pilih kegiatan yang berkaitan dengan gerakan anak itu. Ya. Yang ketiga, boleh ibu membagi anak itu pembelajaran yang berkaitan dengan seni peran. Nah, anak-anak disuruh pilih. Misalkan contoh ya Bu ya. Misalkan ada yang pelajarannya menanam. Benar ya? Menanam itu ada yang misalkan mewarnai tanaman, membuat warna seperti tanaman. Itu satu. Jadi ada gerakan. Yang kedua, misalkan membuat menanam.
itu apa? Profesi. Jadi ada gerakan anak melakukan menanam. Jadi profesinya apa? Petani misalkan. Kemudian ada lagi gerakan-gerakan yang sifatnya dalam satu kegiatan itu anak-anak melakukan kegiatan yang berbeda. Nah, yang pertama, anak bisa disuruh pilih mana yang mau dahulu. Kan misalkan di kelas ibu ada berapa orang, Bu? Bu Anggi kelas berapa ibu ngajar? Saya megang kelas B, Pak. Kelas B. Kelas B itu ada berapa orang? Ada 14. Ada 14. Berarti kalau misalkan dibagi 3 kelompok bisa? Bisa berarti. Bisa. Misalkan dibagi 4 kelompok. Jadi satu kelompok ada yang 3 dan ada yang 4 ya. Ada yang 4. Iya, ya. Oke. Dibikin per kelompok. Nah, di dalam kelompok itu ibu buat ragam mainnya dulu. Ragam main misalkan temanya misalkan tema tanaman. Jadi di kelompok di kursi yang nomor 1 misalkan itu menggambar tanaman atau menceplak tanaman. Di kelompok yang kedua menceplak tanaman ya. Jadi pakai cat air. Yang kedua memang benar-benar membuat gambar dari cat air. Yang kedua mewarnai, kan suka ada tuh misalkan daunnya ditempel warna kemudian diceplak. Iya, iya, iya. Yang itu apa di kelompok yang kedua yang dia mewarnai pakai cat air. Kelompok yang ketiga tadi misalkan membuat membuat miniatur ya, miniatur pembangunan. Misalkan buat ladang dan sebagainya. Yang terakhir misalkan anak-anak itu menanam. Nah, atau misalkan anak yang menggunting, misalkan jadi, menggunting apa ya? Pola menyerupai tanaman atau daun. Nah, dari 4 kelompok ini anak-anak setelah kelompok 1 pindah ke kelompok 2. Jadi semuanya akhirnya nanti kebagian. Nah, itu namanya pilihan. Nah, itu memang jarang di kita. Saya termasuk produk yang hari ini pembelajarannya apa, ya udah ikut. Paham ya, Bu? Iya. Kalau di Finlandia mungkin nanti saya akan share berapa film-filmnya, nggak sekarang ya. Itu dia memang benar-benar dipilih. Ada yang gergaji, ada yang bikin tukang, ada yang bikin apa nanam dan sebagainya. Itu pilihan mereka. Jadi mereka memilih yang mereka suka. Makanya tadi sebelum dua pertanyaan sebelum Ibu itu yang pertanyaan pertama tadi itu saya jelaskan anak ketika melakukan kegiatan itu Ibu bisa catat dia eh, apa eh, mempunyai ciri-ciri 3E. Easy, Enjoy. enjoy, dan Excellent. excellent. Apapun kegiatan, ketika dia mewarnai dia easy, excellent, kemudian enjoy. Kemudian ketika dia menggunting, dia easy, enjoy, excellent. Ketika dia menanam, easy, enjoy, excellent. Ketika dia membangun dari tanaman, misalkan dari daun itu misalkan bisa dibuat ini ya, topi-topian ya. Itu kan yang membangun, benar nggak? Iya. Kalau kita waktu kecil kan ada daun nangka ya, atau daun apapun lah. Ya, Kan jadi mahkota. dibuat apa ya, kayak semacam pakai lidi ya, sehingga dibuat topi. Nah, itu namanya yang membangun. Dan itu bikin kelompok lagi. Jadi tadi ada yang mewarnain, ada yang menjiplak, ada yang membuat dari daun ya. Itu namanya membangun. Ada yang menanam. Menanam itu istilahnya sebagai bentuk pembelajaran yang apa ya? Kok saya lupa. Jadi seni peran. Jadi pilihan-pilihan itu ada di pendidikan di Finlandia. Di kita sebenarnya sudah ada, Bu. Kalau Ibu pernah lihat, tapi mungkin belum semua ya. Karena ya itu tadi kita monoton dikasih pembelajaran. Padahal di SD, SMP juga harusnya seperti itu. Wajibnya memang ada, misalkan bahasa Indonesia wajib, matematik wajib, IPA mati. Tapi kan pilihannya harusnya kita mendapatkan pembelajaran pilihan. Kalau di luar negeri itu kita suruh milih, ada pilihannya. Misalkan pilihannya menjahit,
anak-anak yang senang menjahit, menjahit. Pilihannya misalkan bahasa atau pilihannya misalkan kegiatan bertani, ya bertani. Tapi pendidikan wajibnya ada. Gitu. Di kita sebenarnya sudah ada Bu Anggri di sekolah-sekolah alam. Saya basicnya sekolah alam, jadi sebenarnya bisa Ibu bisa nanti belajar atau bisa tanya-tanya ke saya. Itu terkait dengan pilihan-pilihan pembelajaran. Kira-kira seperti itu, Bu. Jadi Ibu bisa praktekkan di kelas Ibu, baik di kelas B ataupun A, ataupun yang di kelompok bermain. Ya. Ada lagi yang ingin disampaikan, Bu Anggi? Cukup kayaknya, Pak. Sudah paham ya? Jadi pilihan itu ternyata kenapa Finlandia maju karena itu. Salah satunya adalah memang berbeda dengan kita. Gitu ya. Padahal kita apa ya? Punya potensi yang besar. Kita kan kalau Bu Anggi lingkungannya misalkan lingkungan bertani, cocok tanam, sawah itu kan sangat potensial bisa digunakan itu pembelajaran pilihan itu. Oke, terima kasih. Yang lain saya pengen mendapatkan masukan juga selain Bu Anggi. Siapa yang belum? Ya, ini tentang ini poin yang keempat, Bu Pak. Sunsun ya. Poin berapa Bu Sunsun? Ya, poin keempat. Yang di Indonesia lebih menekankan PR, kalau di Finlandia tidak Oh boleh. iya, oke. Poin Poin kelima, 5, Bu, itu mah. kelima ya. Ya, nomor Kelima 5. Yang keempat mah 7 jam belajar. Sampai 4 sampai 5 belajar kemudian. Oh. Jadi Bu Sunsun yang PR ya? Ya, yang PR. Iya, yang PR yang nomor berapa tadi? 4 apa 5? 5 ya? 5, Pak. Iya. Jadi gini. Memang saya termasuk produk yang yang diajarkan oleh guru membawa PR di rumah. Ya. Dari TK, SD, SMP, SMA, ya sampai perguruan tinggi. Gitu. Nah ternyata memang di beberapa negara itu kenapa PR itu tidak diwajibkan? Ya, yang pertama kita lihat bahwa mereka mengharapkan semua pekerjaan itu fokus di sekolah. Di rumah mereka punya waktu untuk bermain dan dengan keluarga. Gitu, Bu. Dengan orang tua. Jadi yang sifatnya bermain. Ya. Nah, itu sebenarnya salah satu tujuan utama mereka ketika mereka berada di rumah. Diharapkan mereka main dengan sesama teman. Dan yang kedua, mereka bisa berkomunikasi dengan orang tua di sekolah. Misalkan menanyakan apa kegiatannya kalau mereka hubungannya gitu ya, kalau di luar itu mereka menanyakan apa perkembangan yang sudah didapat di sekolah. Mereka diskusi rata-rata. Jadi anak-anak kecil di sana itu, saya kalau ada kesempatan saya akan ceritakan nih ke Ibu. Satu video lagi yang terakhir ya, yang memang ini menarik nih untuk menjawab pertanyaan Bu Sun. Jadi salah satunya Ibu, dua poin itu. Yang pertama adalah kenapa di negara-negara seperti Finlandia itu tidak ada PR, itu salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain dengan teman. Yang kedua adalah punya kesempatan bercengkrama dengan keluarga. Sehingga orang tua berhak menanyakan pembelajaran apa yang sudah dilakukan di sekolah. Nah, yang dibutuhkan oleh anak itu sebenarnya ada 4. Ibu bisa catat ya. Anak membutuhkan 4 poin hal berkaitan dengan perkembangan anak usia 0 sampai 5 atau sampai 6 tahun atau sampai 7. Yang pertama adalah connecting. Connect. Nanti saya, karena Ibu sudah bertanya, nanti saya akan tampilkan videonya. Yang pertama connecting, Bu. Jadi anak usia dini, usia 0 sampai dengan 6 tahun atau 7 tahun, itu memerlukan connecting kepada orang tua.
Saya sebutkan dulu ya, nanti saya ceritakan poin per poin. Yang kedua, setelah connecting, anak butuh talking, berbicara. Ya. Antara orang tua dengan anak-anak tuh butuh bicara, butuh apa? Nasihat daripada orang tua. Talking. Yang ketiga, anak butuh a healthy home. Jadi rumah yang apa ya? Rumah yang sehat, tapi dalam pengertian tanda kutip ya. A healthy home, healthy home, healthy ya, healthy sehat. Home tuh rumah. Yang ketiga tadi, yang keempat, anak butuh playing, bermain. Jadi anak butuh playing, bermain. Jadi tidak ada PR ya Bu. Yang kelima, anak butuh community. Nah, 5 itu. Ada nggak PR? Nggak ada kan? Jadi sekali lagi dicatat oleh yang pertama, anak-anak butuh connect kepada orang tua. Yang kedua, anak butuh talking, saran dari orang tua atau berbicara dengan orang tua. Yang ketiga, anak butuh a healthy home, rumah yang Lingkungan apa ya, sehat. lingkungan yang baik ya. Yang ketiga, anak butuh playing, bermain. Yang kelima, yang keempat maksudnya. Yang kelima, anak butuh community. Oke. Jadi tidak ada kan anak butuh PR nggak, Bu? Nggak ada. Oke ya. Saya jawabannya itu. Sekarang Bu Sunsun ini belum selesai nih. Saya karena Bu Sunsun sudah menanyakan itu, saya akan share video terkait dengan yang Ibu tanyakan. Sebentar ya Bu. Cuma 7 menit durasinya, tetapi durasi ini sangat apa ya? Menurut saya bagus ya. Ada seorang anak namanya Molly, usia 7 tahun, Bu. Nanti Ibu akan bisa lihat gambarnya. Kemudian ada anak bayi namanya Ari, usia sekitar belum 1 tahun. Dan Ari bersama ayahnya. Nah, Ibu perhatikan dulu ya videonya ya. Nanti kita bahas. Sudah kelihatan, Bu? Kelihatan. Oke, saya setel ya. Bu Sunsun, coba perhatikan nih karena menjawab pertanyaan Ibu Sunsun. Ini namanya Ari, namanya anak kecil ini. Ini Molly. Suaranya nggak kelihatan ya? Oh, Pernah nonton ya. Pernah lihat. sebentar. Saya dari videonya saja nih, sebentar ya. Saya matiin dulu. Maaf ya. Saya videonya aja. Sebentar. Ini kemana, Pak? Astagfirullah. Sebentar ya. Ini kemana? Ini kemana? Budak.
Terdengar nggak, Bu? Bu Susun, terdengar nggak? Halo, teman-teman, terdengar nggak? Terdengar, Pak. Oke. That a game of peekaboo could change the world. Sounds impossible, right? Well, I'm here today to prove it's not. Ini namanya Molly, usia 7 Hi, tahun. I'm Molly. And I'm Simon. And this is my little friend Ari. Say hi, Ari. Hari, Hi. usia 7 tahun. nih. Oh, and this is my neighbor, Amajot. He has to take Yeah, yeah, Ari yeah. away now to get ready for our experiment. But don't worry, they'll be back. My talk today is about some powerful things you grown-ups can do that shape us as children and the adults we become. How do I know? Because my parents and people around me did them, early and often. I know not all kids are as lucky. Some of my friends, some kids at my school, and many around the world. And I would really like to help change that. Thanks to scientists, we now know just how important the first 5 years are for our health and development, especially our brains. Ari started learning long before he was even born, from inside his mummy's tummy. When Ari was born, he was tiny, and he cried all the time. He was always hungry, and he pooped a lot. Now, he laughs and giggles and makes funny noises. But those are just the changes we hear and see. There's way more going on inside. So, let's talk more about our brains. The blue bag is the rough size and weight of a healthy baby's brain at Bayi birth. otaknya kecil. The red one is a baby's brain after the Kemudian first year. bertumbuh otaknya. It almost doubles in volume. And by my age, it's almost 90% the Kalau bayinya volume of an seusia Ari adult Molly, brain. maka sudah besar. Semakin besar otak. Our brains develop faster in our early years than at any other time in our lives. It can create up to 1 million neural connections every second. But we need your help. Our Molly healthy minta development bantuan kepada depends orang tua. on these top 5 things. Dia 1. butuh Connecting. 2. Connecting. Talking. 3. Kedua, talking. Playing. Playing. 4. A healthy home. 5. Community. Community. All of this helps our brains and us reach our full potential. So what's something you can do that can really make a difference? Scientists call it serve and return. That's just a grown-up way of saying connect, talk, and play with us. And here's the really big news. Amajot, Ari, you ready? Ready? Copycat games build imagination and Ketika orang empathy. tua dan anak And berkoneksi, maka lihat, perhatikan anaknya. Naming games build vocabulary and attention. Ada koneksi, ada playing, ada And games talking. like peekaboo, yep, peekaboo, actually build memory and trust. Anaknya main ciluk bay orang tuanya. Lihat anaknya. Each time you talk to us, play with us, make us laugh, it not only builds and strengthens our relationships and mental health, it actually teaches us some of the most important life skills. From making friends, to taking a test, to getting a job, to one day maybe even starting a Sampai usia family of dewasa, our dia own. akan membutuhkan 5 Interactions early and often matter. Take it from me, the 7-year-old up here, talking about brain science. Okay, now, let's see what happens when the Sekarang, connection is coba taken lihat, away. Ketika orang tuanya main game, apa yang dilakukan oleh So anak? now he's trying to get his dad's attention again. He's reaching out like, that was fun, why have you stopped? Dia menangis. I know it's important for adults to use their devices sometimes, but kids are hardwired to seek out meaningful connections. Not receiving them causes confusion and stress. Okay, Amajot, please re-engage. Lihat, ketika orang tuanya mengajak main, koneksi,
playing, talking, lihat anak. Now, what if a whole Berubah. childhood was like that last 30 seconds? How hard it would be for a child to feel calm, to feel safe, to learn to trust anyone, and the lifelong impact that would have. That makes me feel sad. Ari only reacted the way he did and recovered so quickly because the connection between him and his dad is usually so strong. The positive relationships with the grown-ups in our lives gives kids the confidence we need to try new things, to explore, and be a kid. Oke ya, kita stop dulu ya. So please. Oke, sampai sini paham, Bu Sensen? Jadi ketika anak itu di rumah, yang dibutuhkan 5 hal. Connecting, talking, kemudian playing, a healthy home, dan terakhir community. Nah, tadi digambarkan ketika anak itu sedikit saja ayahnya main game, maka anak itu menangis. Benar ya? Ya. Bayangkan, Bu, bayangkan ketika itu dilakukan pada saat di rumah, Ibu tidak melakukan komunikasi, connecting, playing, healthy home, kemudian community. Maka anak itu tidak hanya sekedar menangis. Kalau itu Ibu lakukan setiap hari di rumah, maka anak tidak hanya sekedar menangis, maka dia akan ngelantur, bermain kesana kemari, dan sebagainya. Jadi kenapa mereka tidak memberikan PR di rumah? Karena anak membutuhkan 5 hal, bukan PR. Tidak ada PR tadi ya. Paham nggak, Bu? Nah, kalau itu dilakukan setiap hari, maka anak tidak hanya menangis, maka dia mungkin bisa autis dan sebagainya, berbagai hal. Karena dia tidak, yang diperlukan hanya 5 itu. Acting, talking, playing, healthy home, dan connect community. Jadi paham, Gus Tunjun? Yang lain paham nggak, Bu? Ya. Iya, Mudah dicerna nggak tadi videonya ya? mudah. Oke. Nah, saya kira itu ya. Mudah-mudahan materi hari ini, tadinya saya hanya menayangkan 2, tapi ternyata karena Bu Sun pas pertanyaannya, saya arahkan menjadi 3 video. Nah, saya kira itu. Kita lanjut dulu ya, terakhir dengan materi ya, masih ada yang sedikit yang mesti kita lanjutkan. Nah, tadi ini sudah ya, kemandirian, tantangannya sudah. Dari tantangan, nah ini, aspek-aspek manajemen lembaga pendidikan itu apa sih? Nah, karena bicara manajemen lingkungan pendidikan, maka yang diperlukan ada perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan evaluasi. 4 hal itu aja. Jadi apa yang Ibu harus rencanakan supaya mencapai tujuan, visinya, pengorganisasiannya seperti apa, kepemimpinannya seperti apa, dan evaluasinya seperti apa. Nah, kemudian ini, perencanaan dalam manajemen lembaga pendidikan itu melalui SWOT aja. Ibu harus tahu strength-nya apa. Strength-nya itu kekuatan ya. Weakness-nya apa. Kemudian O-nya apa itu? Opportunity. Ya. Kemudian threat-nya apa? Ya, jadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya apa. Jadi setiap lembaga itu Ibu harus tahu. Jadi untuk mencapai lembaga pendidikan yang berkualitas, maka Ibu harus tahu tes SWOT-nya itu.
Terus harus direncanakan secara strategis dan perencanaannya itu yang bersifat operasional. Di sana yuk, Ibu beri Nah, ngecas yuk. kemudian ini pengorganisasian dalam manajemen lembaga pendidikan. Ada struktur, ada kerjasama tim, dan ada komunikasi yang efektif. Ini ada kepemimpinan dalam manajemen lembaga pendidikan, ya. Dan ini ada evaluasinya. Jadi harus ada evaluasi terus-menerus. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sampai sini ada yang ingin ditanyakan kembali dari materi ini? Saya coba ingin Di sini ya, di kepada sini. salah satu peserta, kira-kira dari materi hari ini apa yang bisa diambil manfaatnya atau apa yang menjadi kesimpulan poin-poin penting. Silakan, Bu. Di sini ya, di sini. Siapa dulu? Izin, Pak. Boleh, Bu Anggi. Apa yang bisa diambil dari materi hari ini? Jadi yang saya ambil dari awal sampai akhir, untuk mencapai lembaga yang berkualitas, kita harus bisa memanage lembaga Ya. kita harus memiliki visi misi yang bagus juga, Ya, biar benar. terbentuk lembaga yang berkualitas gitu, Pak. Ya, benar. Cukup? Cukup Oke. ya gitu aja. Oke, ada lagi yang lain yang bisa menambahkan? Terima kasih ya Bu Anggi. Dari memang diperlukan suatu generasi yang berkualitas dan unggul, tetapi harus meningkat manajemen layanan pendidikannya gitu. Kalau dia tidak unggul dan tidak berkualitas kalau layanan lingkungan manajemennya itu juga tidak bagus gitu. Itu aja kuncinya ya. Apalagi? Yang lain silakan. Siapa? Ini bukan salah benar, yang penting Ibu bisa. Bu Reni, boleh. Jadi apa? Pak, mangga Bu Reni. Apa Bu Reni kira-kira yang menurut Manajemen Ibu? penting berarti ya Pak. Jadi kalau ada manajemen sangat tertata. Gitu. Sangat tertata. Apalagi Bu? Ya. Harus ada manajemen penting sekali. Visi misi dan harus punya tujuan. Mungkin lebih tertata aja ya Pak. Tertata Lebih kita ya. Oke, tapi menarik gak tadi dari video-video itu, mana yang paling menarik di antara tiga itu? Yang terakhir, Pak. Yang terakhir ya, yang terakhir. Karena ini yang kita butuhkan bukan PR ya. Benar ya, anak tidak butuh PR, benar nggak? Tapi butuh apa tuh? Ada 5. Coba masih ingat gak Bu Reni? Butuh apa? Ayo. Connecting, talking, health, home, playing, healthy, playing, sama community. Community. Ada PR gak di situ? Tidak ada. Oke. Bapak saya izin nih, tapi orang tua pengennya dikasih PR terus anak-anak teh, katanya sekarang banyak hal. Jadi dari pendidikan PR Gitu ya. itu. Berarti Suaranya orang tua putus-putus, yang Bu Reni. harus diajak parenting. Oh gitu. Orang tuanya harus diajak kuliah sama Pak Ade. Oh gitu. Oke, yang lain silakan. Ada lagi yang lain yang mau memberikan istilahnya kesan dari materi hari ini? Siapa lagi? Ready udah. Rani udah. Bu Sunsun belum? Bu Sunsun malah. Tadi selain Gimana? dari Ibu Ari ya, penting visi misi dan juga tadi Ibu apa yang satu lagi manajemen ya yang tapi tidak kalah pentingnya untuk bisa meniup tantangan ya itu juga bisa untuk keberhasilan pendidikan ke depan itu tantangan juga itu harus bisa kita atasi seperti yang tadi ya dan kebersamaan atau kerjasama antara lembaga dan guru itu juga harus kita merupakan tantangan. Itu saja Bapak. Oke.
Baik, terima kasih Bu Susun atas ininya ya. Siapa lagi yang belum kebagian siapa nih? Siapa yang belum kebagian? Bu Lisna, mangga Bu Lisna coba. Bu Lisnawati, suaranya belum di itu. Belum, tolong di unmute suaranya. Bentar, Pak. Ya, Ya udah. silakan. Apa Ya, tanggapannya yang tentang bisa materi hari ini? diambil dari tema manajemen lembaga pendidikan lebih meningkatkan lagi tujuannya itu yaitu komunitas ya, Pak. Komunitas Lebih tingkat lagi komunitas sama internal ya. rekan-rekan gurunya sama lembaganya. Itu aja sih, Pak. Oke, yang merasa Menjadi Ibu seorang masih guru perlu ya. intelektual. Oke, jadi untuk Karena mencapai emang karena ya kualitas, untuk mencapai. Emang karena di sini kan nggak terlalu ada iya, kayak komunitas kayak gitu, Pak. benar-benar. Ya, sekarang sudah tahu itu tantangannya itu harus ada itu Iya dukungan kan, dari komunitas. kalau pelatihan kadang-kadang setahun sekali ya, atau 2 tahun Tuh sekali. sekali. Kadang kan Perlu, guru tapi juga yang ada lebih yang perlu ikut ada lagi yang enggak adalah itu gitu. tadi, komunitas Ya, itu perlu. Itu kan perubahan setiap detik, ya, bukan setiap tahun, benar nggak? Nah, ya, tapi itu kan tantangan ya, buat ya, Lisa dan juga tidak hanya Lisa, teman-teman semua itu tantangan. Jadi untuk mencapai betul. lembaga yang berkualitas dan unggul, maka diperlukan manajemen lingkungan lembaga yang baik. Caranya salah satunya adalah tadi itu membangun komunitas di internal. Komunitas. Oke, jadi Betul. sudah paham ya? Siapa lagi Ya, yang ingin berbagi dari materi hari ini? Bu Siti, belum nih Bu Siti. Bu Siti Wardah, monggo. Iya, iya Pak. Kalau dari saya dari Apa? pembelajaran hari ini, yang ditangkap tuh selain mempunyai visi dan tujuan yang jelas, jadi kita juga harus punya action sebentar Pak, biar tujuan itu Oke, tercapai. Kalau nggak ada action, ya nggak bakalan iya tercapai ya. gitu Pak. Mm-mm. Sama target goalsnya si sekolah ini tuh, mau anak-anak itu setelah lulus dari sini harus bisa apa. Seenggaknya Oke, dia punya potensi, anak-anak ini udah digali dengan apa karakter masing-masing, terus si anaknya akhirnya bisa ini, gitu Pak. oke. Tapi secara umum sudah paham ya bagaimana Ya. supaya sekolah itu unggul dan berkualitas ya. Jadi harus iya. meningkatkan manajemen lingkungan lembaga. Oke, siapa lagi selain Bu Siti? Ada lagi? Bu Bu Isah nih. Bu Isah coba Bu Isah. Oh Bu Siti, serah. Bu Siti udah belum? Baik, Pak. Bu Isah deh coba. Bu Isah mangga Bu Isah. Baik, Pak. Ya, yang Eh, keras suaranya Bu Isah. Apa yang bisa oh, diambil dari materi hari ini? ya, dari awal sampai akhir, alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapatkan dengan video-video yang tadi kita lihat, Hmm, dengan perbedaan-perbedaan antara Indonesia dengan Finlandia itu ya, sangat berbeda dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih maju lagi iya. seperti Finlandia yang Amin. udah kita lihat tadi. Iya. Padahal Kekurangan-kekurangan Finlandia itu ngambil dari Ki Hajar Dewantara ya, Bu? iya dari Indonesia juga ya Pak. Iya. Iya, Oke. iya Dari mudah-mudahan ketiga video tadi mana yang menurut paling menarik videonya itu? yang paling menarik yang ketiga sih Yang ketiga kalau ya. menurut Kenapa? saya. Kenapa? Iya, karena yang ketiga itu kan kalau di Indonesia kebanyakan itu rata-rata anak itu Iya. dikasih PR. Iya, Oke. kalau di sana kan enggak. Emang benar sih Pak, itu eh, apa ya? Sangat kalau menurut saya perbedaannya, saya kan punya anak dua ya Pak. Yang Iya. satu sekolahnya itu suka dikasih PR, yang kedua Heeh. itu tidak. Ya, soalnya kan di IT, jadi nggak dikasih PR itu. Heeh, heeh. Emang Terus jadi beda. dari kelas satunya itu udah beda lah gitu Pak. Oke. Ya, jadi cara belajarnya pun berbeda gitu. Oke, oke, oke. Ya. Mungkin Jadi sudah sekolah yang
melihat ke Finlandia juga mungkin ya seperti itu. Jadi beda dari awal misalkan dia tuh dari cara pemahamannya, terus cara adabnya, pokoknya banyak Iya, sekali perubahan-perubahannya, Pak. iya, iya, iya. Ya, Jadi bisa dirasakan ya. itu. Ya, tapi ini bukan salah benar, Ibu bisa memilih karena kan kita di Indonesia memang unik ya. Jadi silakan saja. Yang penting saya sudah memberikan pembelajaran dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, kemudian bisa melaksanakan sesuai dengan tingkat yang ada di lingkungan masing-masing. Saya kira itu. Terima kasih sekali atas partisipasinya. Kita mungkin foto dulu ya sebelum ini, Pak Saiful. Bu Uis, mungkin kita foto dulu Iya, Pak, dipoto dulu buat dokumentasi. buat dokumentasi ya. Bu Uis, Bu Uisnya nggak ada. On cam dulu yang lain. Ya. Kuning Ratna. Ya, sebentar kita foto dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi. Gaya bebas. Oh ya, Bu Sunsun. 1, 2, 3. Oke. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat teman-teman dan juga buat saya. Dan insya Allah ini bisa dipraktekkan karena tadi mudah-mudahan ini mudah ya. Saya sengaja memberikan materinya, contoh-contoh bukan dari negara lain, tapi contoh-contoh dari sekolah lembaga teman-teman sendiri supaya nyambung dengan materinya gitu. Supaya kalau ngawang-ngawang juga teman-teman mungkin nanti bosen. Nah ini yang saya praktekkan dan mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dan digali kalau bisa lebih bagus lagi teman-teman. Karena tadi saya lihat Pak Saiful teman-teman punya background yang berbeda-beda ya lingkungannya dan itu bisa dipraktekkan ternyata. Tidak harus mencontoh dari Finlandia, tapi cukup lingkungan yang ada di sekitar itu bisa dimanfaatkan. Finlandia kan tadi mengakui dia sumber dayanya minim, Pak. Malah kita lebih kaya tadi. Kira-kira itu Pak Saiful, terima kasih banyak. Saya serahkan ke Pak Saiful. Saya mohon izin ya Pak, kalau misalkan sudah selesai. Terima kasih, Pak Ade. Mohon saya dipindahin ke pos lagi, Pak. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sudah, Pak Ade? Ini banyak yang baru. Oke, terima kasih, Pak Ade. Minggu depan mungkin masih materi Pak Ade, karena ini masih lanjutan. Karena minggu depan itu adalah inovasi manajemen lembaga pendidikan. Kalau sekarang kan masih manajemennya ya. Nah, minggu depan tuh inovasinya, Pak Ade. Iya. Mudah-mudahan Pak Ade masih ada waktu dan kesempatan. Amin. Ya. Oke, Pak Ade, terima kasih. Kalau mau live, silakan.